Gimana coy? Gue udah mirip Ishikawa nggak? By the way, selamat datang di ngobrolin persoalan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini izinkan gue untuk ngasih impresi dan juga nge-review, karena gue baru aja selesai nontonin anime yang berjudul The Dangers in My Heart atau Boku Yaba, atau kalau misalnya dalam bahasa meme-nya, ini anime tentang Ichikiwir. Alasan kenapa gue nonton ini anime, karena pertama banyak anime yang pengen gue jajal gitu ya. Salah satunya anime romance komedi ini. Terus yang kedua, gue penasaran sama kenapa orang-orang atau wibu-wibu tiap kali ngelihat polem-polem gitu langsung dibilang Ichikiwir. Dan akhirnya gue mengerti konteks meme-nya apa gitu. Dan di video kesempatan kayak ini gue bakal mencurahkan isi hati gue setelah gue menonton anime ini yang katanya sampai season 2. Itu gue kaget banget. Gue baru nonton di episode 5 gitu ya. Terus habis itu gue kasih tahu kan ke penonton-penonton gue di live streaming. Ada tuh salah satu penonton gue yang bilang, "Lah Bang Ray, lu udah nonton sampai season berapa?" Hah, season berapa? Gue kaget kalau misalnya ini anime ternyata sampai season 2. Dan gue yang lebih kagetnya lagi adalah setelah gue cari tahu beberapa orang yang udah nge-review gitu ya, ini anime sempat dapat ini ya, peringkat nomor 1 gitu. Anime musiman terbaik. Gokil, emang GG banget. Jadi secara premis bener-bener cringe ya. Ini anime too good to be true banget, sumpah. Menceritakan seorang main karakter yang bernama Ishikawa gitu. Seorang wibu, polem, psikopat, terus habis itu emo gitu ya, dimana dia punya keinginan untuk melukai seseorang perempuan yang paling cantik di kelasnya, namanya Yamada Ana. Dan ternyata lama-kelamaan di season 1 akhirnya hati dia berubah tuh, dari yang awalnya pengen melukai, lama-kelamaan jadi melindungi. Dan di season kedua itu mereka udah dalam kondisi sama-sama suka gitu ya. Jadi itu season bakal menceritakan bagaimana pada akhirnya mereka berani untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing. Balik lagi, ini anime too good to be true banget. Kalau misalnya lu bandingin sama kehidupan nyata, sangat amat tidak mungkin ini terjadi. Ada seorang wibu pendek yang disukain sama cewek yang bekerja sebagai model. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena waktu SMA gue pernah punya, bukan temen juga sih, maksudnya gue punya temen yang dia tuh punya temen yang kebetulan model juga. Kebetulan dia sering ikut beberapa casting acara FTV gitu, sampai diromborin dia pernah pacaran sama Dimas Anggara gitu. Nah, itu auranya beda banget anjir kalau misalnya ada orang yang udah pernah jadi model, atau ada orang yang emang udah bener-bener membintangi sinetron atau FTV gitu ya. Dimana banyak banget teman-teman fuckboy di sekolah gue pada suka sama dia, tapi kayak punya auranya sendiri gitu. Cewek model susah banget buat didekatin gitu kan. Dan di anime ini, sesuatu yang mustahil tersebut benar-benar bisa terjadi dan benar-benar bisa membuat Ishikawa bikin Ana Yamada suka sama dia sendiri. Dan itu gokil banget. Di beberapa episode awal emang agak kerasa cringe gitu ya, soalnya orang-orang mungkin ngelihat dan relate sama dirinya sendiri gitu, wibu yang sosok keren. Tapi padahal kalau misalnya lu lihat, oh gua sebagai karakter anime kayak gimana gitu ya, dan ternyata sebegitu gelinya. Tapi lama-kelamaan kita bisa tahu kalau misalkan si Ichikiwir ini punya value lain gitu, selain sebagai seorang wibu dan sebagai seorang yang emang psikopat gitu, tapi sebagai seorang yang seenggaknya punya hati atau punya keberanian untuk melindungi cewek yang emang dia suka. Dan di season kedua lama-kelamaan kita makin tahu kalau misalnya Ishikawa ternyata pinter juga. Ishikawa ternyata beda di antara main karakter yang lain, meskipun emang di awal premisnya itu terlihat seperti wibu yang emang tidak bisa ngapa-ngapain, tapi di akhir kita bisa tahu kalau misalnya dia emang bener-bener worth it buat jadi pasangannya Ana Yamada. Sekali lagi gue ingatkan dalam review ini, jangan pernah sekali-kali bermimpi untuk seperti Ishikawa, karena akan sangat amat sulit. Kecuali kalau misalnya emang benar-benar kerja keras, lu benar-benar bisa meyakinkan ke orang-orang kalau misalkan lu udah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baru udah siap lu mencari pasangan atau lu mencari pacar yang sama seperti Yamada Ana. Gue yakin banget nih ya, kalau misalnya gue ngikutin ini anime ketika waktu rilis pertama kali, banyak banget pasti orang-orang yang pada suka sama Yamada Ana. Karena balik it's too good to be true. Seorang tidak mungkin seorang Ana Yamada model bisa suka sama seorang wibu. Tapi yang paling gue suka di anime ini adalah karakter developmentnya. Apalagi karakter development bener-bener terlihat jelas kepada main karakternya sendiri. Oke, Ana Yamada menurut gue gak terlalu berubah gitu ya. Karakter developmentnya cuman perubahan dari perasaannya si Ishikawa aja, yang awalnya dia biasa aja, lama-kelamaan jadi suka. Tapi si Ishikawanya sendiri atau si Ichikiwir sebagai main karakter, perubahan karakter tuh bener-bener kelihatan banget dari season 1 ke season 2. Dari season 1 ke orang yang bener-bener kita sulit banget buat ngeliat kalau misalnya dia kagak cringe gitu ya.
bener-bener apa-apa di pikiran dia cuma pengen membunuh atau menyakiti orang lain. Lama-kelamaan dia bisa berpikir rasional kalau misalnya dia adalah seorang wibu yang seenggaknya punya value-nya sendiri. Yang paling keren, yang best moment menurut gue waktu dia pidato gitu ya, jadi perwakilan kelas atau perwakilan angkatannya dia, terus orang-orang pada nyeganin dia potong rambut. Nah dari situ tuh udah mulai menarik menurut gue karakternya dia. Nah ketika gue nonton anime ini anime sangat amat mengingatkan gue sama salah satu anime yang paling banyak direkomendasikan sama penonton-penonton live streaming gue, yaitu Bocchi the Rock. Dua-duanya atau main karakternya sama-sama introvert, sama-sama nggak punya teman awalnya, dan seenggaknya ya secara kalau misalnya kita kesampingkan dari gender gitu ya, benar-benar 11-12 lah. Tapi kenapa orang-orang kalau misalnya ngomongin soal Ichi Kiwira itu pasti yang paling diingat adalah wibu bau dan benar-benar susah buat dilupakan gitu, karena dia sering pakai baju tengkorak. Sedangkan kalau misalnya Bocchi the Rock, sekalinya lu ngeliat pertama kali langsung, wah ini waifu gua nih. Cewek introvert itu adalah salah satu cewek yang hidden games banget ditemukan di real life. Jujur gue nggak tahu perbedaannya apa. Jadi siapa tahu ada wibu sepuh di antara lo semua gitu yang tahu perbedaannya apa, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi seingat gue mungkin orang-orang tuh pada nggak pengen digambarkan sebagai wibu seperti Ichi Kiwira. Tapi menurut gue kalau misalnya lo nonton sampai season 2, kalau misalnya lo nggak cuma nonton sampai episode 1, 2, 3 doang, lo harusnya bangga. Disamain sama Ichi Kiwira karena dia berhasil bisa mendapatkan seorang karakter atau seorang perempuan yang perfect banget di animenya, dan itu Yamada Anna. Ya meskipun si Yamada juga agak sengklek gitu ya, cuman ya baik lagi itu salah satu peluang yang dibuat sama autor gitu, seenggaknya biar si Ishikawa bisa ngedeketin supermodel yang namanya Yamada Anna. Nah yang gak gue terlalu suka itu adalah gambaran dari Yamada sendiri, yang menurut gue pertama too good to be true, yang kedua gampang banget dijadiin waifu material gitu, dan yang ketiga badannya itu yang bener-bener dia kan di latar ceritanya kan digambarkan sebagai anak SMP gitu atau SMA, gue nggak tahu, kayaknya SMP deh. Tapi badannya tuh udah kayak orang dewasa, jadi kayak pengen autor tuh pengen banget nampilin kalau misalkan anime kita punya fan service juga loh. Tapi ya begitu, secara latar emang agak sedikit salah gitu. Tapi balik lagi, gue gak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Yang jelas adalah ini anime tentang romance komedi, dan menurut gue yang perlu ditekankan adalah bagaimana caranya autor itu bisa membuat cerita yang enak dan juga nyaman banget buat kita nikmatin ketika nonton anime gitu. Dan menurut gue mereka berhasil buat ngebikin gue tetap nonton sampai ke season kedua. Awalnya gue mikir gue cuma kuat sampai season 1 doang, tapi ternyata ketika gue nonton ending season 1, gue mikir ini gak akan puas nih gue nonton sampai segini doang. Akhirnya gue lanjutin di season kedua, dan ternyata ending di season kedua menurut gue bener-bener nge-resolve permasalahan dari mereka berdua. Mereka sama-sama menyatakan cinta, dan menurut gue itu udah lebih dari cukup. Oke. Sekarang lah saatnya Soro-soro Jikanda. Saatnya menghina Kanokari. Yes. Sebenarnya inti dari video ngopi itu cuma buat meme ini doang anjir, Soro-soro Jikanda. Balik lagi. Secara overall gue bisa bilang kalau misalnya salah satu anime yang bagus, tapi gue yakin beberapa orang mungkin nggak ada yang nggak serak sama anime gitu, which is fair karena ini penilaian gue secara subjektif gitu. Orang-orang pasti punya penilaiannya masing-masing. Ada yang mungkin nggak kuat nontonnya sampai beberapa episode doang, sampai 3-4 episode doang. Tapi mungkin ada orang-orang yang demen banget gitu, gila banget sama anime romance komedi, sampai akhirnya dia lupa kalau misalnya dia juga harus menemukan romance komedi di real life-nya. Tapi gak apa-apa, latihan aja terus nontonin anime romance komedi. Sehingga ketika lu langsung ketemu sama pasangan yang ideal, lu udah punya ilmu-ilmunya berdasarkan main karakter anime romance komedi yang udah lu lihat. Ishikawa, terus abis itu Kaguya sama Love is War, terus abis itu ya masih banyak lagi lah, gue lupa. Yang jelas udah banyak anime romance komedi yang gue tonton. Oh, salah satunya setelah gue nonton anime ini, gue juga nonton anime Roshidere. Menurut gue itu anime bagus banget, dan gue nggak sabar pengen ngasih tahu ke lu semua impresi gue kayak gimana setelah gue nonton anime tadi gue sebutin. Jadi gimana tanggapan lo? Ya balik lagi, ini semua subjektif dan ini cuman sekedar impresi gue setelah nonton anime Buko Yaba. Ternyata nggak cringe banget, dan menurut gue sampai sekarang masih kuat sampai nontonin season kedua. Ini anime balik lagi bagus, tapi gue hormatin setiap pendapat orang-orang yang bilang kalau misalnya anime nggak bisa buat dinikmatin dan segala macam. Nggak masalah. Tapi gimana tanggapan lu? Silakan tulis di kolom komentar kalau misalnya udah semua nonton Buko Yaba gitu. Karena gue juga nggak peduli kalau misalnya gue nge-review anime itu telat sebulan, 1 tahun atau segala macam gitu ya. Karena pada dasarnya ini video ngopi cuman pengen buat gue ngelatih ngomong aja. Terima kasih banyak karena nontonin gue Yaping. Thank you banget. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like. Kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Jadi itu aja deh gue. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua.
tunggu gua nge-review Rossi Dere. Let's go.